Pernah kebayang nggak sih gimana rasanya ada di pusat salah satu perusahaan paling kuat di dunia pas semuanya mulai berantakan? Nah, kali ini kita bakal bongkar memoar seorang mantan eksekutif Facebook, sebuah perjalanan dari seorang idealis yang penuh harapan sampai jadi saksi mata kekecewaan mendalam di jantung raksasa teknologi ini. Dan kutipan dari penulisnya ini, wah ini ngena banget. Kutipan ini merangkum semuanya. Ini adalah cerita tentang gimana sebuah mimpi yang tadinya cemerlang banget bisa berakhir jadi penyesalan yang kelam. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana ceritanya. Jadi, siapa sih tokoh utama kita ini? Dia ini bukan tipikal insinyur atau lulusan MBA dari Stanford gitu ya. Cerita ini dimulai dengan seorang idealis sejati. Seseorang yang lihat Facebook itu bukan sebagai mesin pencetak uang, tapi sebagai alat buat revolusi global. Latar belakang dia ini gila, bener-bener membentuk misinya. Selamat dari serangan hiu pas umur 13 tahun itu bikin dia ngerasa hidupnya punya tujuan khusus. Terus, setelah sempat kerja di PBB tapi kecewa berat sama birokrasinya yang lamban, di tahun 2009 dia dapat semacam pencerahan. Facebook, inilah tempat di mana dia bisa beneran mengubah dunia. Dan kerennya, dia tuh nggak cuma ngelamar kerjaan biasa. Dia menciptakan perannya sendiri. Dia harus meyakinkan para bos di Facebook kalau mereka itu lagi ngebangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar media sosial, sebuah kekuatan politik global, dan mereka butuh dia buat ngarahin itu semua. Oke, setelah susah payah akhirnya berhasil masuk, dia langsung kaget. Ternyata realitanya jauh dari bayangan. Misi mulianya itu langsung berhadapan sama dunia yang isinya energi kekanak-kanakan, kekayaan yang luar biasa, dan ambisi yang membabi buta. Dan semua itu, ya, terangkum sempurna dalam moto terkenal mereka, bergerak cepat dan hancurkan sesuatu. Moto ini jadi kayak latar belakang yang pas banget buat nunjukin kontras antara cita-cita luhur perusahaan dan kenyataan di lapangan yang seringkali destruktif. Nah, disinilah dia mulai ngerasain ada yang nggak beres. Di satu sisi, ada misi resmi buat menghubungkan dunia. Tapi di sisi lain, yang dia lihat sehari-hari, itu budaya materialisme yang ekstrem. Campuran aneh antara idealisme yang digembar-gemborkan dan kenyataan yang dangkal. Dan di pucuk pimpinan semua ini ada dua orang kunci. Pertama, Mark Zuckerberg, si jenius teknis yang naif banget soal politik. Terus ada Sheryl Sandberg, COO yang karismatik, yang bisa jadi mentor paling baik hati, sekaligus jadi algojo yang paling ditakuti. Dua orang ini bakal jadi pusat kekecewaannya nanti. Nah, perpaduan antara idealisme dan ambisi buta ini akhirnya memuncak dalam satu proyek global raksasa bernama Internet.org. Proyek inilah yang jadi titik baliknya, di mana retakan etika perusahaan mulai kelihatan jelas banget. Coba deh dengerin pertanyaannya. Gimana caranya menghubungkan 1 miliar orang ke internet gratis? Tentu saja tujuannya kedengeran hebat banget. Siapa sih yang nggak setuju? Tapi seperti biasa, iblisnya ada di detailnya. Tapi, para kritikus langsung ngeh. Internet gratis ini sebenarnya cuma jebakan. Kenapa? Karena ini melanggar netralitas internet, nggak aman, dan pada dasarnya cuma menciptakan taman bertembok di mana Facebook jadi penjaga gerbangnya. Bukannya memberdayakan pengguna, ini malah mengendalikan mereka. Dan momen inilah yang benar-benar ngehancurin ilusi dia. Waktu proyek ini dapat banyak perlawanan, mentalitas kepemimpinannya langsung berubah. Udah bukan lagi soal misi mulia, tapi jadi soal perang korporat yang agresif, bahkan sampai mau bikin daftar musuh. Buat dia, ini adalah pengkhianatan total terhadap semua yang dia percayai. Ternyata sikap hancurkan sesuatu ini dampaknya bukan cuma ke pesaing bisnis. Nggak lama kemudian, kelalaian dan ambisi Facebook ini bakal membawa konsekuensi yang mematikan di dunia nyata. Mulai dari tragedi di Myanmar sampai ke pemilihan presiden di Amerika. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu hal penting banget yang harus kita pahami soal Myanmar. Di sana, Facebook itu bukan sekedar aplikasi. Buat jutaan orang, Facebook itu ya internet itu sendiri. Bisa bayangin kan betapa besar kekuatan dan tanggung jawab yang mereka pegang di sana. Dan mereka benar-benar gagal total memegang tanggung jawab itu. Daftar kelalaian mereka benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Nggak ada standar komunitas dalam bahasa lokal, moderatornya nggak bisa baca bahasanya, bahkan situsnya nggak kompatibel sama font standar di sana. Ini bukan lagi kelalaian biasa. Ini kecerobohan yang mematikan. Dan hasilnya, PBB sampai menyebutnya
tanpa basa-basi sebagai genosida, di mana platform Facebook secara aktif digunakan untuk menghasut pembunuhan massal, pemerkosaan, dan perbudakan. Kegagalan teknologi ini udah berubah jadi tragedi kemanusiaan yang mengerikan. Nah, sementara tragedi di Myanmar itu terjadi karena kelalaian, di sisi lain dunia, kekuatan Facebook buat membentuk realitas lagi diuji dengan cara yang uplengnya lain, pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Dan disinilah penulis kita jadi saksi momen pengakuan yang, luar biasa. Setelah awalnya nolak mentah-mentah, akhirnya di sebuah penerbangan pribadi, Mark Zuckerberg ngaku juga, Facebook mungkin memang menempatkan Donald Trump di Gedung Putih. Jadi, sementara dunia luar kacau balau gara-gara platform mereka, kondisi di dalam kantor ternyata juga makin toksik. Buat penulis kita, ini udah puncaknya. Keterputusan terakhir antara dia dan perusahaan. Rangkaian kejadian ini nunjukin betapa parahnya budaya di dalam perusahaan. Bayangin aja, ada eksekutif yang seenaknya nyaranin ngorbanin karyawan junior. Penulis kita sendiri ditekan buat terus kerja meski kehamilannya berisiko tinggi. Terus, dia juga dilecehkan habis-habisan sama bos barunya. Dan puncaknya, pas dia laporin pelecehan itu secara resmi, dia malah dipecat. Oke, ini dia. Kita sampai di percakapan terakhir yang jadi penentu segalanya. Di dalam jet pribadi itu, setelah Mark Zuckerberg ngakuin peran Facebook di pemilu, dia nengok ke penulis kita dan nanya simpel banget. Jadi, apa pendapatmu? Dan di momen krusial itu, dengan semua beban yang dia rasain, dia natap mata CEO-nya dan cuma bilang satu kata, Rosebud. Itu referensi tajam ke film Citizen Kane, sebuah sindiran pedas buat seorang pria yang berhasil menguasai dunia, tapi di saat yang sama kehilangan jiwanya. Nah, dari semua cerita ini, kita jadi ditinggalin sama satu pertanyaan yang kayaknya bakal terus kepikiran. Kalau kamu sibuk banget membangun alat untuk menghubungkan seluruh dunia, apa yang terjadi kalau kamu sendiri justru kehilangan koneksi dengan kemanusiaanmu?